Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Senti Agustini Manurung SH.MH. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Saudari Jasiska Fiorentin dengan NPM 2051069. Kedua ada Saudari Neha Aswin Maisura dengan NPM 2051035. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Delvin Syakira Mahardika dengan NPM 2051039. Baiklah, dalam rangka pengerjaan proyek ujian tengah semester Hukum Perdata, di sini kami akan mengkaji mengenai sebuah perkara putusan nomor 80 garing perkara perdata gugatan garing 2018 garing Pengadilan Negeri Bali G. Tanpa berlama-lama, langsung saja analisa pertama akan disampaikan oleh Saudari Jasiska Fiorentin. Kepada rekan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Delvin Syakira Mahardika telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan analisa yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Pada analisa pertama, kami menganalisa bahwa terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat di sini merupakan PT Pegadaian, di mana PT Pegadaian tersebut berkedudukan di Jalan Kramat Raya nomor 162 yang berlokasikan di Jakarta Pusat. Diwakili oleh Damar Latri Setiawan yang merupakan Direktur Operasi dan Pemasaran PT Pegadaian. Dalam hal ini, direktur tersebut memberikan kuasa kepada Holilur Rohman yang merupakan General Manager Hukum PT Pegadaian, Asmadi, Teja Sukma Gumelar, Surya Nalapraya, Yosua Rino Prawito Aditewu, Roni Asmi, Muhammad Iqbal, Bayu Tri Nuswantoro, Yuneka Petra Rebeka Pariela, dan Randy Prabowo, berdasarkan surat kuasa khusus yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2018. Dalam hal ini, General Manager Hukum, yaitu Holilur Rohman, memberikan kuasa kepada Hendy Gandasmiri, Mario Arif Budiman Simbolon, Budi Hartawan Ritonga, dan Adi Susanto, yang masing-masing merupakan seorang advokat pada kantor hukum Hendy Gandasmiri Lawyers, yang beralamat di kantor L Avenue, Office Tower, di lantai 21, unit 21B, yang berlokasikan di Jalan Raya Pasar Minggu, KAF 16, Jakarta, 12780. Berdasarkan surat kuasa substitusi yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2018. Maka dari itu, PT Pegadaian di sini disebut sebagai penggugat. Penggugat tersebut melawan tergugat, di mana dalam perkara tersebut terdapat 9 tergugat, yang merupakan Warni Butar-Butar sebagai tergugat 1 yang beralamat di Tangga Batu 1, Kelurahan Tangga Batu 1, Kecamatan Parmaksian, Sumatera Utara. Lalu tergugat 2 merupakan Asnawati Siregar yang beralamat di Jalan SM Raja nomor 78, Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, dan Wilson Napitupulu sebagai tergugat 3 beralamat di Jalan Balige, Kelurahan Parparean 3, Kecamatan Porsea, dan Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya, tergugat 4 merupakan Sondang Megawati Hutahuruk yang beralamat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, dan Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya, Rahman Manurung sebagai tergugat 5 beralamat di Jalan Banjarbatu, Desa Lumban Huwal, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya, Adelina Napitupulu sebagai tergugat 6 beralamat di Hema Salon, Jalan Sisingamangaraja nomor 71, Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, dan Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya, tergugat 7 merupakan Mawan Siregar yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja nomor 24, Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya, Rumiana Panjaitan sebagai tergugat 8 beralamat di Jalan Lumban Nabolak, Desa Naga Timbul, Kecamatan Bon Tua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir. Dan yang terakhir merupakan tergugat 9 yaitu Tionar Masti Damanik yang beralamat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, dan Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya, kita akan beralih kepada kronologi kasus.
Pada tanggal 13 Agustus 2018, surat gugatan yang diajukan oleh penggugat telah diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bali G dalam register nomor 80 garing Perkara Perdata Gugatan garing 2018 garing Pengadilan Negeri Bali G. Penggugat dan tergugat ini telah menandatangani beberapa perjanjian kredit dengan jaminan gadai barang bergerak yang berwujud. Barang bergerak tersebut dalam kasus ini merupakan beberapa sortali. Pada beberapa kantor unit pelayanan cabang antara lain, unit pelayanan cabang Porsea, unit pelayanan cabang Siborong-Borong, dan unit pelayanan cabang Parapat. Maka dari itu, penggugat dan tergugat satu telah terikat hubungan hukum berupa perjanjian kredit dengan jaminan gadai. Namun, pada saat waktu telah jatuh tempo yang telah ditentukan dalam masing-masing surat bukti kredit yang sudah tertera, penggugat ini telah memberikan peringatan berupa surat kepada tergugat satu untuk membayar kewajibannya berupa uang pinjaman dan sewa modal. Akan tetapi, tergugat satu tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga penggugat wajib dilindungi oleh hukum dan tergugat satu dapat dinyatakan berada dalam keadaan wan prestasi. Objek jaminan gadai yang dibuat oleh tergugat satu ini merupakan sortali. Dengan penggugat ini ternyata dikuasai oleh pihak lain, yaitu tergugat 2 hingga tergugat 9. Maka dari itu, pihak lain yang nyatanya bukan pihak dalam perjanjian ini menguasai sortalinya, maka penggugat menuntut kembali objek jaminan gadainya. Penggugat menyatakan penguasaan objek sortali yang dilakukan tergugat 2 hingga tergugat 9 ini tidak sah. Maka, penggugat mengajukan petitum kepada majelis hakim untuk menghukum atau mengembalikan seluruh objek gadai kepada penggugat dan terdapat tuntutan lainnya yang terdapat dalam petitum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai petitum. Petitum yang dikemukakan oleh sang penggugat adalah yang pertama, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat seluruhnya. Lalu, penggugat juga menyatakan bahwa dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai ini telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat juga mengatakan bahwa tergugat ini telah berada dalam keadaan wan prestasi dengan dasar hukum pasal 1238 BW. Selanjutnya, penggugat juga mengatakan bahwa penguasaan objek jaminan gadai yang dilakukan oleh tergugat 2 hingga tergugat 9 ini tidaklah sah. Dan penggugat juga mengatakan bahwa meletakkan sita jaminan atas objek gadai yang dalam penguasaan tergugat 2 hingga tergugat 9, di mana objek gadai tersebut meliputi tergugat 2 memiliki 33 buah sortali dengan kepingan emas yang berbeda. Lalu tergugat 3 memiliki 4 buah perhiasan emas dengan karat 20. Tergugat 4 memiliki 4 buah perhiasan emas dengan karat 20. Tergugat 5 memiliki 4 buah perhiasan emas dengan karat 20. Tergugat 6 memiliki 2 buah perhiasan emas dengan karat 23. Tergugat 7 memiliki 8 buah perhiasan emas dengan karat 23. Tergugat 8 memiliki 2 buah perhiasan emas dengan karat 23. Dan yang terakhir, tergugat 9 memiliki 4 buah perhiasan emas dengan karat 23. Selanjutnya, dalam petitum tersebut, penggugat juga menyatakan bahwa sita jaminan yang diberikan telah sah dan berharga. Maka dari itu, penggugat dalam petitumnya ini ingin majelis hakim menghukum tergugat 2 hingga tergugat 9 untuk mengembalikan seluruh objek gadai tersebut, di mana berupa sortali yang saya sebutkan tadi. Lalu, penggugat juga dalam petitumnya ingin majelis hakim untuk menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dan yang terakhir, penggugat juga menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya tahan, banding, atau kasasi. Selanjutnya, mengenai posita dari sang penggugat akan dijelaskan oleh Saudari Delvin Syakira Mahardika. Kepada Delvin, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Jasiska Fiorentin atas kesempatan yang telah diberikan. Lanjut kepada posita. Baiklah, sebelum saya menjabarkan lebih rinci, saya akan menjelaskan apa itu posita. Jadi, posita ini berupa dalil yang mana menggambarkan adanya suatu hubungan
yang menjadi dasar atau uraian di dalam suatu tuntutan. Nah, dari perkara ini, pertama, tergugat 1 telah melakukan hubungan hukum dengan penggugat, yaitu telah adanya sebuah perjanjian kredit yang ditandatangani dengan jaminan benda bergerak dan juga berwujud berupa sortali ke beberapa kantor unit pelayanan cabang atau UPC. Nah, jadi dari penjelasan yang telah saya sebutkan tadi terdapat 3 buah fakta. Pertama, beberapa perjanjian kredit dengan jaminan gadai yang dibuat dan ditandatangani antara penggugat dan tergugat 1 pada UPC yang pertama, yaitu UPC Porsea. Nah, ini terdapat 6 buah bukti. Bukti pertama itu tertanggal 30 Desember 2017. Bukti kedua itu tertanggal pada 25 Februari 2017. Bukti ketiga itu tertanggal pada 8 Maret 2017. Bukti keempat itu tertanggal pada 10 Maret 2017. Bukti kelima tertanggal pada 10 Maret 2017. Dan bukti keenam tertanggal pada 17 Maret 2017. Nah, yang B ini beberapa perjanjian kredit dengan jaminan gadai yang dibuat dan ditandatangani antara penggugat dan tergugat 1 pada UPC yang kedua, yaitu UPC Siborong-Borong. Nah, di UPC Siborong-Borong ini terdapat 2 buah bukti. Jadi, yang bukti pertama itu tertanggal 2 Maret 2017, bukti kedua ini tertanggal 2 Maret 2017 juga. Nah, yang C, beberapa perjanjian kredit dengan jaminan gadai yang dibuat dan ditandatangani antara penggugat dan tergugat 1 pada UPC yang ketiga, yaitu UPC Parapat. Nah, dari UPC Parapat ini terdapat 3 buah bukti. Bukti yang pertama itu tertanggal 3 Maret 2017, bukti kedua itu tertanggal 8 Maret 2017, dan bukti ketiga tertanggal 17 Maret 2017. Jadi, ketentuan ini terdapat di pasal 1151 KUH Perdata, bahwa perjanjian kredit dengan jaminan gadai barang bergerak yang berwujud berupa sejumlah sortali pada beberapa kantor unit pelayanan cabang, sebagaimana telah dibuktikan dalam Fight buku 1 sampai dengan buku 11, telah sesuai dan sah dan juga mengikat. Yang kedua, bahwa proses transaksi gadai antara penggugat dengan tergugat 1 adalah sah, sehingga penggugat itu selaku kreditur, selaku penerima gadai, wajib dilindungi oleh hukum dengan fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut. Pertama itu apa? Dilakukan oleh lembaga yang sah. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 garing POJK.05 garing 2016 tentang usaha pegadaian serta pasal 1 angka 1 Anggaran Dasar PT Pegadaian atau Persero. Jadi, untuk mendukung terlaksananya visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, penggugat ini secara tegas itu diberikan tugas dan juga wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk apa? Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha utama, menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nah, yang kedua itu barang jaminan berupa benda bergerak tidak terdaftar. Nah, secara yuridis, ketentuan mengenai lembaga jaminan gadai ini diatur berdasarkan ketentuan pasal 1150 Jangto, pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata, yang mana hak gadai ini terjadi pada saat debitur ini menyerahkan barang jaminan gadai kepada penguasa kreditur. Nah, yang ketiga, penyerahan levering barang dilakukan secara sah, harus ada titel atau alasan yang sah. Harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan atau berhak berbuat bebas terhadap suatu benda. Jadi, lembaga penyerahan atau levering ini diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, yang mengatur bahwa untuk sahnya penyerahan suatu benda harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama apa? Harus ada titel atau alas hak yang sah. Jadi, adanya hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan atau peralihan barang. Sementara yang kedua itu harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan atau berhak berbuat bebas terhadap suatu benda. Jadi, seorang ini tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang menjadi haknya. Lanjut, yang nomor 4 itu apa? Menerapkan asas itikat baik. Menurut ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan juga norma-norma kesusilaan. Yang kelima ini dilakukan pada waktu kerja operasional. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada
nasabah dan guna melaksanakan mandat pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 garing POJK titik 05 garing 2016 tentang usaha pegadaian. Penggugat ini telah memberlakukan waktu kerja operasional pelayanan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jadi, manajemen resiko yang memadai dan juga tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan bisnis perusahaan, serta telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sekitar atau masyarakat setempat. Nah, yang keenam, nilai atau harga yang wajar. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 huruf B, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 garing POJK titik 05 garing 2016 tentang usaha pegadaian bahwa penentuan nilai, penentuan taksiran barang jaminan itu wajib dilakukan secara wajar sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran setempat. Yang ketujuh, kreditur telah mengeluarkan pengorbanan. Jadi, memberikan sejumlah uang pinjaman kepada tergugat satu dengan harapan selambat-lambatnya pada saat waktu jatuh tempo, uang tersebut tuh bisa dikembalikan oleh tergugat satu, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk mendukung kelancaran proses dari transaksi penyaluran uang pinjaman atau kredit. Berdasarkan apa? Berdasarkan hukum gadai. Nah, yang ke-8, fakta hukum bahwa proses transaksi gadai tersebut adalah sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya diwajibkan dilindungi oleh hukum. Nah, berdasarkan uraian yang saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa proses transaksi gadai antara penggugat dan juga tergugat satu ini telah dilakukan secara sah, dengan itikat baik, dengan secara yuridis, yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga demi hukum, penggugat ini wajib dilindungi. Ini ada di FIDE pasal 1152 ayat 4 KUH Perdata. Nah, yang ketiga, faktanya perjanjian kredit berupa surat bukti kredit antara penggugat dan tergugat satu telah jatuh tempo dan tergugat satu telah ingkar melakukan kewajibannya membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada penggugat. Nah, maka sesuai dengan pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata, di sini tergugat satu wajib membayar ganti rugi uang pinjaman dan juga biaya sewa modal seluruhnya kepada penggugat yang mana sesuai dengan bukti yang terdapat di P1 sampai dengan P11. Nah, yang keempat, pada hakikatnya perjanjian jaminan gadai adalah perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian pokok, sehingga sehingga apabila perjanjian pokoknya masih ada atau eksis, maka secara otomatis perjanjian gadai ini antara penggugat dan tergugat satu itu demi hukum atau ipso jure masih tetap melekat dan eksis atau tidak pernah berakhir. Jadi, oleh karena tergugat satu ini telah wan prestasi terhadap perjanjian kredit, maka demi hukum atau ipso jure, penggugat ini berhak menjual barang jaminan gadai berupa apa? Ya tadi yang dibahas, sejumlah sortali, di mana di muka umum, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1155 ayat 1 KUH Perdata. Yang kelima, faktanya seluruh barang objek jaminan gadai berupa sortali yang dibuat oleh tergugat satu dengan penggugat telah dikuasai oleh pihak lain di luar tergugat satu dan penggugat, yaitu tergugat 2 sampai tergugat 9. Jadi, terlihat secara jelas dan terang bahwa barang-barang yang telah digadaikan oleh tergugat satu kepada penggugat itu telah dirampas. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada tergugat 2 sampai dengan tergugat 9. Dan telah dalam penguasaan tergugat 2 sampai dengan tergugat 9. Nah, yang keenam, bahwa oleh karena objek gadai telah dikuasai oleh tergugat 2 sampai dengan tergugat 9, yang nyata-nyata bukan pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai, maka penggugat ini berhak untuk apa? Untuk menuntut kepada tergugat 2 sampai dengan tergugat 9 untuk mengembalikan objek jaminan gadai. Jadi, karena objek gadai ini telah dikuasai oleh tergugat 2 sampai dengan tergugat 9, yang nyatanya bukan pihak dari perjanjian kredit dengan jaminan gadai, maka demi hukum atau ipso jure, penggugat ini berhak untuk menuntut kepada tergugat 2 sampai dengan tergugat 9 untuk mengembalikan objek jaminan gadai sesuai dengan ketentuan pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata. Nah, yang ketujuh, agar tuntutan
ganti rugi yang timbul dari tindakan wan prestasi tergugat 1 yang penggugat dalilkan dalam perkara ini tidak hampa atau illusor kelak, cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan atas sejumlah sortali yang dikuasai oleh tergugat 2 sampai dengan tergugat 9 sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR. Lalu, oleh karena gugatan ini telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2000, pasal 180 ayat 1 KUH Perdata, maka penggugat menuntut supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding dan kasasi dari para tergugat. Lanjut kepada argumen penggugat dan tergugat. Argumen penggugat. Pertama, penggugat ini tidak merasa puas atas putusan hakim sehingga mengajukan banding. Jadi di sini penggugat ini tidak merasa puas dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim. Jadi penggugat melakukan banding agar mendapatkan hasil yang ia inginkan. Yang kedua ini, penggugat menurutnya bahwa hakim tingkat pertama melakukan kelalaian dalam memeriksa gugatan aquo. Nah, jadi di sini hakim ini lalai dan ini bertentangan dengan pasal 178 ayat 2 HIR, pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, terus ketentuan angka 3 dan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 dan juga jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/SIP/1969 tertanggal 22 Juli 1970. Yang ketiga, penggugat ini menilai hakim itu mengadili dengan cara yang bertentangan dengan asas-asas yang ditentukan tegas oleh undang-undang. Jadi, karena majelis hakim judik fakti ini yang mengabulkan suatu yang istilahnya itu sama sekali itu tidak diajukan dalam petitum gugatan. Jadi, tindakan yang melampaui batas wewenang atau melanggar asas ultra petitum. Nah, yang terakhir, penggugat ini menilai putusan Pengadilan Negeri Bali G tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Neha Aswin Maisura. Kepada rekan waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Delvin Syakira Mahardika. Selanjutnya membahas tentang argumen tergugat 1 hingga tergugat 9 dalam perkara yang telah kami putuskan untuk dianalisis. Nah, dalam perkara ini, tergugat 1 berargumen bahwa tergugat 2 hingga tergugat 9 memberikan kuasa atas objek yang digadai pada PT Pegadaian, sehingga seharusnya dari pihak tergugat 2 hingga tergugat 9 mengetahui risiko-risiko jika telah memberikan objek gadai tersebut kepada tergugat pertama. Tergugat 2 hingga tergugat 9 tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah membantah atas semua dalil yang dinyatakan oleh penggugat. Satu pun tidak ada dibantah. Sehingga para hakim menyimpulkan bahwa tidak adanya jawaban serta tidak ada bantahan itu adalah pengakuan secara diam-diam dari tergugat 2 hingga tergugat 9. Selanjutnya yaitu putusan majelis hakim. Nah, dalam putusan majelis hakim telah memutuskan 5. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa saja sih permintaan dari penggugat atau yang dikenal dengan petitum yang telah dibacakan oleh rekan saya Jessica. Saya ulangi kembali. Yang pertama, petitumnya berisi mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Jelas, poin pertama ditolak karena dalam putusan hakim yang pertama mengabulkan gugatan penggugat hanya sebagian. Berarti petitum pertama dari penggugat ditolak. Petitum poin kedua yaitu menyatakan perjanjian kredit dengan jaminan gadai yang dibuat antara penggugat dengan tergugat 1 adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Petitum kedua diterima oleh majelis hakim. Petitum ketiga isinya menyatakan bahwa tergugat 1 telah berada dalam keadaan
pengakuan prestasi. Nah, ini juga diterima karena dapat dibuktikan bahwa tergugat 1 ingkar dan tidak membayar kewajibannya kepada PT Pegadaian. Isi petitum keempat adalah menyatakan penguasaan objek jaminan gadai yang dilakukan oleh tergugat 2 sampai tergugat 9 adalah tidak sah. Nah, hal ini ditolak oleh para majelis hakim. Mengapa? Karena tergugat 2 hingga tergugat 9 memiliki bukti yang sah atas kepemilikan objek gadai tersebut. Petitum kelima yaitu meletakkan sita jaminan atas objek gadai yang dalam penguasaan tergugat 2 sampai tergugat 9. Nah, barang-barangnya itu ada yang pertama, barang dari tergugat 2 ada 12 buah sor tali berwarna merah dengan panjang sekitar 40 cm dan lebarnya 7 cm. Masing-masing sor tali terdapat kepingan emas 24 karat yang diberi tulisan si borong-borong 1 sampai dengan si borong-borong 12. Objek yang kedua yang dimiliki oleh tergugat 2, yang atas nama kuasa tergugat 2 maksud saya adalah 8 buah sor tali ditaksir perhiasannya emas 20 karat yang diberi tulisan parapat 5 sampai dengan parapat 12. Objek ketiga yang dimiliki oleh tergugat 2 yaitu 4 buah sor tali ditaksir perhiasannya emas 20 karat yang diberi tulisan parapat 21 sampai dengan parapat 24. Selanjutnya ada 5 buah sor tali ditaksir perhiasannya emas 23 karat yang diberi tulisan Porsea 21 sampai Porsea 25. Ada juga 4 buah sor tali ditaksir perhiasannya emas 23 karat yang diberi tulisan Porsea 9 sampai Porsea 12. Nah, yang telah disebutkan tadi adalah objek gadai yang telah digadaikan oleh tergugat 1 milik tergugat 2 yang diberikan kuasa kepada tergugat 1. Selanjutnya, milik tergugat 3 ada 4 buah ditaksir perhiasannya emas 20 karat yang diberi tulisan parapat 1 sampai dengan parapat 4. Ada juga milik tergugat 4, ada 4 buah ditaksir perhiasannya emas 20 karat yang diberi tulisan parapat 13 sampai dengan parapat 16. Milik tergugat 5, ada 4 buah juga ditaksir emas 20 karat yang diberi tulisan parapat 17 sampai dengan parapat 20. Untuk tergugat 6 memiliki 2 buah yang ditaksir perhiasannya emas juga 23 karat yang diberi tulisan Porsea 1 dan Porsea 2. Untuk tergugat 7 ada 8 buah ditaksir perhiasannya emas 23 karat yang diberi tulisan Porsea 13 sampai Porsea 20. Untuk tergugat 8 memiliki 2 buah ditaksir perhiasannya emas 23 karat yang diberi tulisan Porsea 3 dan Porsea 4. Nah, untuk tergugat terakhir, tergugat 9, yaitu sejumlah 4 buah ditaksir perhiasannya emas 23 karat yang diberi tulisan Porsea 5 sampai dengan Porsea 8. Untuk petitum nomor 5 juga ditolak oleh para majelis hakim. Nomor 6, petitum yang ke-6, menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga. Ini juga ditolak oleh para majelis hakim. Yang ke-7, menghukum tergugat 2, petitum yang ke-7 maksud saya menghukum tergugat 2 sampai dengan tergugat 9 untuk mengembalikan seluruh objek gadai. Nah, ini juga ditolak petitum yang diajukan oleh penggugat. Yang ke-8, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dari jumlah biaya perkara yang ditimbulkan dari gugatan ini, dan ini diterima. Dan petitum yang terakhir yaitu menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan atau farzat, banding atau kasasi. Nah, majelis hakim menghukum tergugat 1 untuk membayar ganti rugi uang pinjaman dan biaya sewa modal yang seluruhnya
Rp871.668.000. Jelas-jelas ini tidak ada di petitum, dan ini akan saya bahas nanti di analisis putusan hakim. Selanjutnya next terlebih dahulu. Oke, untuk analisis putusan hakim. Barang yang digadaikan oleh tergugat 1 adalah milik orang lain, yaitu tergugat 2 sampai tergugat 9. Nah, ini juga telah dinyatakan oleh tergugat 1 memang benar bahwa barang tersebut bukan berasal dari kejahatan, melainkan barang tersebut didapat dari tergugat 2 sampai tergugat 9 diberikan sebagai hadiah atau dipindah kuasakan kepada tergugat 1. Next. Dalam putusan tingkat pertama, hakim tingkat pertama menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi uang pinjaman dan biaya sewa modal yang berjumlah Rp871.668.000. Dan ini jelas melanggar pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, dan tindakan hakim itu jelas melampaui batas wewenang karena melanggar asas ultra petitum, di mana para hakim tidak boleh memberikan hukuman atau memberikan menjeratkan suatu hukuman kepada tergugat kalau tidak ada di petitum. Tetapi jelas-jelas Rp871.668.000 tidak ada di isi petitum. Tergugat hanya meminta bahwa barang objek tidak ada di maksud saya dipindah tangankan kuasanya kepada pihak pegadaian dan tidak meletakkan nominal sebesar Rp871.668.000. Tetapi itu menjadi putusan dari Pengadilan Negeri Bali G, dan itu melanggar ultra petitum, sehingga kelompok kami menganalisis bahwa hakim melanggar undang-undang dalam pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR. Dan juga terdapat di doktrin M. Yahya Harahap SH pada bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Juga ada dalam putusan Mahkamah Agung nomor 77/SIP/1973 yang berbunyi di bukunya adalah: apabila mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum nyata-nyata melanggar asas ultra petitum, oleh karena itu harus dibatalkan. Nah, menurut buku ini berarti persidangan itu harus dibatalkan putusannya, karena putusan PT mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan. Hanya itu saja pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan moderator. Terima kasih kepada Saudari Neha, dan juga terima kasih kepada semua rekan atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.